长感的片场啊。POV Undita. Film ride on antara menjadi laki-laki atau menjadi bapak. Film ini bercerita tentang seorang stuntman atau pemeran pengganti dan seorang seniman bela diri bernama Lau Luo atau Jackie Chan. Di masa tuanya, ia tinggal di sebuah rumah yang ia warisi dari sahabatnya. Karena tidak lagi memiliki penghasilan dari bermain film, akibat sebuah kecelakaan yang menimpanya saat melakukan aksi stunt, sehingga menyebabkan ia harus istirahat dari dunia tersebut. Sebagai ganti, ia mencari uang dengan kudanya, salah satunya dengan menjadi objek foto kostum di pinggir jalan untuk bisa bertahan hidup. Namun tidak semua orang tertarik untuk berfoto bersama dia dan kudanya, sehingga apa yang ia hasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi membayar hutangnya. Suatu hari tempat tinggalnya akan digugat. Dua pengacara tiba-tiba datang mengklaim untuk merebut tanah yang disumbangkan oleh temannya itu. Karena tuntutan hukum tersebut, ia harus kembali mencari uang dengan bekerja sebagai stuntman dengan kudanya atas undangan seorang kenalan. Sukses dalam aksinya yang selalu luar biasa, ia pun kembali diapresiasi oleh orang-orang dalam industri tersebut. Walaupun dia menyadari bahwa usianya sudah tidak muda lagi, banyak bahaya yang mengancam nyawanya. Apalagi hal itulah yang menjadi sebab utama kehancuran keluarganya. Lau dan Xiaobao atau Liu Haochun, anak satu-satunya, sudah lama tidak dekat dengannya. Hubungan antara ayah dan anak menjadi tegang ketika Lau menceraikan istrinya. Keadaan diperparah dengan kematian istrinya. Namun kemudian Xiaobao berusaha melunak dan bersedia membantu Lau demi mendapatkan restu atas hubungannya dengan Miki atau Guo Qilin, pacarnya. Karena desakan dari pihak keluarga yang mensyaratkan bahwa pernikahan mereka baru dapat dilaksanakan jika Bao menghadirkan keluarga dekatnya. Lilitan hutang dan tuntutan hukum memaksa Lau untuk kembali menggeluti dunia stuntman yang berbahaya itu. Bao, sang putri, pun memintanya untuk tidak melakukan tindakan sembrono dengan kudanya Red Hair yang mengalami cacat kaki sejak lahir. Namun, idealisme Lau Luo sebagai pemeran pengganti membuatnya mengabaikan peringatan putrinya, sehingga mereka terus bertengkar satu sama lain. Terlepas dari kehebatan Jackie Chan sebagai seorang tokoh besar di dunia perfilman laga, baik sebagai pemeran, sutradara maupun sebagai pemeran pengganti, tentu tidak diragukan lagi. Ia punya ciri tersendiri, yaitu bermain laga yang selalu dibumbui dengan komedi segenting apapun konflik yang sedang terjadi dalam setiap film. Semua pasti tahu film Police Story yang dibuat sampai 3 sequel, bahkan dengar-dengar akan diproduksi lagi sequel keempatnya. Siapa yang tidak tahu Karate Kid, Kung Fu Panda, Police Story, dan ratusan judul film lainnya. Semua genrenya sama, laga. Kita sepakat dengan itu kan? Baru kali ini yang ku nonton film Jackie mengangkat genre drama. Meski tetap ada sentuhan laga sih. Hanya ini nampak menjadi bumbu saja agar cirinya tetap melekat. Ada isu penting yang menurutku menjadi hal yang menarik dimunculkan oleh film ini, yaitu fenomena fatherless atau ketidakhadiran bapak, yang menurut beberapa sumber terinspirasi dari kisah hidup yang benar-benar dialami oleh sang aktor dan anak-anaknya. Kesibukannya sebagai aktor dunia membuat ia tidak punya waktu yang cukup untuk selalu berada di sisi anak-anaknya di saat pertumbuhannya. Hal itu tentu saja berdampak jangka panjang. Jackie kemudian hingga kini diberitakan tidak dekat dengan sang anak dari istri sahnya. Bahkan anaknya ini pernah dipenjara karena terjerat kasus narkoba. Ironi, miris memang. Apakah fenomena fatherless ini merupakan imbas dari konsep patriarki yang sering dianggap sebagai akar dari banyak masalah besar di atas dunia ini? Karena bapak sebagai orang yang punya tugas untuk mencari nafkah bagi keluarganya,
mengharuskan ia harus lebih banyak di rumah, karena bapak yang menganggap bahwa urusan domestik itu adalah wilayah ibu, sehingga menganggap keberadaan ibu di sekitar anak-anaknya harus lebih dibandingkan keberadaannya. Mungkin memang kekurang hadirannya bapak karena harus mencari nafkah dapat menjadi salah satu indikator pencapaiannya sebagai laki-laki. Makin sibuk, makin baik kinerja, berbanding lurus dengan makin berkurangnya waktu untuk diri sendiri dan keluarga, serta makin banyak pencapaian secara finansial dan pengakuan. Padahal, seorang anak itu harus tumbuh seimbang. Ada ibu, ada bapak. Benar-benar ada, bukan hanya simbol. Bapak dan ibu sejatinya adalah sayap pesawat, harus saling menyeimbangkan satu sama lain, agar badan pesawat tetap terbang dengan stabil dan tiba di tujuan dengan selamat. Film Ride On sedikit banyak memberiku pelajaran tentang itu. Bagaimana anak dengan mental yang tersakiti oleh salah satu orang tuanya akan membawa trauma yang dalam di sepanjang sisa hidupnya. Kebencian dan amarah bauk pada bapaknya dibawanya bertahun-tahun hingga ia dewasa. Beruntungnya, ibunya tetap senantiasa menanamkan di benak bauk kecil bahwa ayahnya orang yang baik. Ia berusaha menyiram terus api amarah itu agar tak terus membakar. Bahkan di akhir hidupnya, sang ibu berpesan agar Bao memaafkan ayahnya dan mencarinya. Hal yang tak mudah tentunya. Hal itulah yang banyak memicu pertengkaran antara mereka berdua, hingga akhirnya Bao luluh dan mau menerima Lau kembali. Semakin banyak film-film yang serupa yang mengajarkan tentang pembagian peran seimbang antara bapak dan ibu dalam sebuah rumah tangga tentunya akan semakin baik, utamanya peran dalam mendidik anak-anak.